Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfia dari kelas 3C dengan NIM 220404502019 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang UAS materi dari mata kuliah Profesi Kependidikan. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu strategi pengembangan profesi kependidikan. Pengertian guru profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, dan akademik. Dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Tujuan dan fungsi pengembangan guru profesional. Yang pertama, tujuannya yaitu kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi, serta melakukan adaptasi untuk penyusunan kebutuhan sosial. Tujuan yang kedua yaitu kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Dan tujuan yang ketiga yaitu kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan guru untuk menikmati dan mendorong kehidupan pribadinya. Selanjutnya yaitu fungsi pengembangan guru profesional. Yang pertama, sebagai acuan sistem untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dalam jabatan in-service training yang cocok bagi guru. Yang kedua, sebagai bekal bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas program-programnya. Dan yang ketiga, menciptakan suasana atau kondisi yang memungkinkan guru untuk sebisa mungkin mengembangkan potensinya secara optimal. Dan yang terakhir yaitu untuk memenuhi fungsi tersebut, menurut Burge-Joyce, adanya model komprehensif bagi pengembangan profesional guru benar-benar dirasakan mendesak. Materi yang kedua yaitu rasional tantangan profesionalitas. Apa sih itu profesionalitas? Secara etimologis, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, atau bahasa Latin professus, yang artinya mengakui, adanya pengakuan menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Seperti apakah guru profesionalitas? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dengan jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, menurut Susanto 2020-16. Tantangan pendidikan di era perubahan. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efisien, dan efektif, menurut Gafar 2005, guru harus memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratannya yaitu yang pertama, menguasai ilmu pendidikan termasuk konsep, teori, dan proses. Yang kedua, menguasai teaching learning strategis. Yang ketiga, memahami ICT dan menguasainya untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran, terutama untuk mendukung penerapan learning strategis yang dikembangkan oleh guru. Yang keempat, yaitu menguasai psikologi perkembangan, psikologi anak, dan psikologi kognitif. Dan yang kelima, yaitu menguasai teori belajar. Tantangan eksternal dalam dunia pendidikan yaitu globalisasi, kompleksitas, turbulens, dinamika, akselerasi, dan kekuatan pikiran. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis profesi dan tugas serta tanggung jawab profesi kependidikan. Pengertian profesi kependidikan, di mana profesi berasal dari bahasa Latin professio yang mempunyai dua pengertian yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas, menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja
untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Jenis-jenis profesi pendidikan. Jenis profesi dalam bidang pendidikan dibagi menjadi dua menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 khusus. Yang pertama, tenaga pendidikan, orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu pendidikan walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Yang kedua, pendidik. Pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai seorang pendidik. Materi yang keempat yaitu etika profesi kependidikan. Pengertian etika profesi kependidikan adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang sifatnya profesional. Etika ini berhubungan dengan masyarakat atau konsumen secara langsung. Etika profesi keguruan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perbuatan baik yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pendidik profesional. Sebagai filsafat, etika profesi keguruan memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai perbuatan baik yang harus dilakukan oleh guru ketika menjalin hubungan dengan dirinya sendiri, peserta didik, wali peserta didik, rekan sederajat, dan masyarakat. Tujuan dan fungsi kode etik profesi kependidikan. Yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu tujuannya. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengunjungi tinggi martabat profesi, kedua untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan, ketiga untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, keempat untuk meningkatkan mutu profesi, kelima untuk meningkatkan mutu organisasi profesi yang diwajibkan kepada setiap anggota. Selanjutnya yaitu fungsi, di mana fungsi adanya kode etik adalah untuk menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menyandang status pendidik. Dengan demikian, adanya kode etik tersebut diharapkan para guru tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajibannya. Materi yang kelima yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai bidangnya, di mana pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan. Pengertian teknologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyediakan semua sarana untuk bertahan hidup dan kenyamanan manusia. Artinya, teknologi merupakan suatu temuan canggih yang akhirnya dijadikan atau dimanfaatkan oleh manusia sebagai sarana untuk bertahan hidup, serta demi kenyamanan hidup seiring perkembangan zaman yang mengarah ke era digitalisasi. Sedangkan teknologi di pendidikan adalah metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya, sehingga mendapatkan bentuk pendidik yang lebih efektif dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dalam pendidik yang memiliki beberapa langkah pengembangan yang dapat dilakukan. Yang pertama, merancang dan membangun aplikasi basis data, penyimpanan dan pemrosesan data dan informasi akademik, sistem mata kuliah, sistem penilaian, informasi kurikulum, administrasi pendidikan, dan materi pembelajaran, desain dan membuat portal, web, aplikasi pembelajaran, multimedia interaktif yang terdiri dari aplikasi tutorial dan alat pembelajaran. Yang kedua, optimasi penggunaan ETV sebagai bahan pengayaan untuk mendukung meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, menerapkan sistem secara efektif secara bertahap mulai dari rentang yang lebih kecil dan perluas sehingga memfasilitasi manajemen penggunaan TI selama implementasi mendidik. Materi yang keenam yaitu landasan, prinsip, teori, dan isu terkini profesi kependidikan. Pengertian profesi kependidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Menurut Satori dalam bukunya, materi pokok profesi keguruan mengatakan bahwa profesi dapat diartikan suatu jabatan atau pekerjaan yang menurut keahlian dari para anggotanya, artinya ia tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih
dan tidak disiapkan orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Sedangkan keguruan adalah suatu profesi atau jabatan yang memiliki keahlian dalam bidang pendidikan. Landasan profesi pendidikan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rincian selanjutnya tentang hal itu tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila, dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tertinggi kualitasnya dan mampu mandiri menurut Undang-Undang 1992-24. Sedangkan ketetapan MPR Republik Nomor 2 MPR 1978 tentang P4 menegaskan pula bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud manusia dan masyarakat yang dianggap baik, sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal serta muara dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber nilai dalam pendidikan. Teori profesi pendidikan. Menurut Moore 1974, istilah teori merujuk pada suatu usaha untuk menjelaskan bagaimana suatu terjadi seperti adanya. Selain itu, teori juga merupakan usaha untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin terjadi di masa datang. Pengertian ini mengandung makna bahwa fungsi teori adalah melakukan prediksi. Teori juga diartikan sebagai kebaikan dari sebuah praktek. Teori pendidikan ini dibagi menjadi 4, yaitu pendidikan klasik, pendidikan personal, teknologi pendidikan, dan pendidikan interaksional. Dari keempat teori pendidikan tersebut akan menghasilkan desain kurikulum sendiri atau berbeda yang akan menciptakan masyarakat sesuai dengan tujuan. Menurut Nana S. Sukmadinata 1997 mengemukakan 4 teori pendidikan, yaitu pendidikan klasik dan pendidikan pribadi dan pendidikan teknologi. Isu-isu profesi kependidikan. Pasca digulirkannya sertifikat, kesejahteraan guru mengalami peningkatan. Profesi guru mulai naik kelas dan mulai dilirik. Banyak anak muda yang memilih kuliah di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK, di mana LPTK ini kebanjiran mahasiswa calon guru. Guru saat ini merasa bangga menjadi guru alias tidak minder lagi. Kesejahteraan adalah hak siapapun, termasuk para guru. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan, para guru diharapkan lebih fokus dalam bekerja, tidak lagi disibukkan dengan mencari penghasilan tambahan. Walau kadang yang namanya manusia, keinginannya tidak terbatas. Peningkatan kesejahteraan biasanya diikuti dengan perubahan gaya hidup. Kini, pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan guru, dan guru pun diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para siswanya. Kurangnya komunikasi yang kurang terjalin dengan baik antara orang tua dan guru pun menimbulkan potensi kesalahpahaman antar keduanya. Manajemen sekolah, di mana menurut Stoner, manajemen secara umum yang dikutip oleh T. Hani Handoko 1995, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya, di mana sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam konteks sekolah yaitu manajemen sekolah, menurut buku, manajemen sekolah sebenarnya merupakan aplikasi ilmu manajemen dalam bidang persekolahan. Ketika istilah manajemen diterapkan dalam bidang pemerintahan, akan menjadi manajemen pemerintahan. Dalam bidang pendidikan, menjadi manajemen pendidikan, begitu seterusnya. Rencana pengembangan sekolah merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting, yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah.
baik untuk jangka panjang atau 20 tahun, menengah 5 tahun, maupun pendek 1 tahun. Rencana pengembangan sekolah memiliki fungsi amat penting guna memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka pencapaian tujuan sekolah. Yang lebih baik, peningkatan pengembangan dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Tahap-tahap penyusunan rencana pengembangan sekolah. Yang pertama yaitu melakukan analisis lingkungan strategis sekolah. Yang kedua, melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah saat ini. Yang ketiga, memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. Yang keempat, mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3. Yang kelima, menyusun rencana strategis. Keenam, menyusun rencana tahunan. Ketujuh, melaksanakan rencana tahunan. Dan yang kedelapan, memonitor dan mengevaluasi. Materi selanjutnya yaitu supervisi pendidikan. Di sini terdapat beberapa pengertian supervisi. Nah, yang saya akan menjelaskan yaitu pengertian supervisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Ben M. Harris dalam bukunya Supervisor Behavior and Education 1975 menyatakan bahwa supervisi apa yang personalis sekolah lakukan dengan orang dewasa dan alat-alat dalam rangka memperhatikan atau mengubah pengelolaan sekolah untuk mempengaruhi pencapaian tujuan interaksional sekolah, supervisi yang mempunyai impact. Pengertian menurut para ahli yang kedua yaitu Dr. Randus Ngalim Purwanto dan kawan-kawan. Dalam bukunya Administrasi Pendidikan 1979 menyatakan supervisi adalah aktivitas pembinaan yang dirancanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Yang ketiga yaitu Dr. Randus Ametembun dalam bukunya Supervisi Pendidikan 1975 menyatakan supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan perbaikan mutu pelajar mengajar di sekolah pada khususnya. Berdasarkan pengertian-pengertian yang saya jelaskan tadi dapat dikemukakan secara sederhana bahwa supervisi pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran dengan ditunjang oleh unsur-unsur lain seperti guru, sarana dan prasarana, kurikulum sistem pengajaran dan penilaian. Supervisor bertugas untuk bertanggung jawab memperhatikan perkembangan unsur-unsur tersebut secara berkelanjutan. Tujuan supervisi pendidikan, di mana tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan dan pengembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas-fasilitas, pelayanan kepemimpinan, dan pembinaan human relation yang baik kepada semua pihak yang terkait. Materi yang selanjutnya yaitu organisasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian organisasi pendidik dan tenaga pendidik. Organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Dikatakan ciri khas oleh karena bidang tersebut diperoleh bukan secara kebetulan oleh sembarangan orang, tetapi diperoleh melalui suatu jalur khusus. Dalam prakteknya sebagai pekerjaan profesional yang melayani masyarakat tentunya memerlukan satu wadah organisasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan atau keahlian yang sejenis. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi kependidikan adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tentunya yang dapat dipertanggungjawabkan. Peranan organisasi profesi kependidikan. Salah satu karakteristik dari sebuah pekerjaan profesional yaitu adanya suatu organisasi profesi yang menaungi para anggota dari profesi yang bersangkutan. Wikipedia 2009 menyebutkan, professions usually have professional bodies organized by their members which are intended to enhance the status of their members and have colorful control entrance requirements.
Dalam organisasi profesi itulah para anggota profesi hidup dalam kebersamaan dan kesejawatan, bersatu padu melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan profesi yang digelutinya. Materi yang selanjutnya yaitu bimbingan konseling. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk mencapai pemahaman diri, terutama untuk membuat penyesuaian maksimal terhadap sekolah, rumah tangga, dan masyarakat umum. Selain itu, kita dapat mengartikan bahwa bimbingan merupakan bantuan khusus yang diberikan siswa yang bermasalah, agar mereka dapat memahami, mengerti kesulitannya, dan mampu mengatasi masalahnya. Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan suatu permasalahan dengan cara interview, cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dibagi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya, melalui konseling individu yang akhirnya dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Tujuan bimbingan konseling yang pertama, memperoleh pemahaman lebih baik terhadap dirinya. Kedua, mengarahkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya ke arah tingkat perkembangan yang optimal. Ketiga, mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya. Keempat, dapat menyesuaikan diri secara lebih efektif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya. Dan yang terakhir, mencapai taraf aktivalisasi diri sendiri dengan potensi yang dimilikinya. Materi yang selanjutnya yaitu layanan khusus profesi pendidikan. Layanan khusus peserta didik sebagai penguat manajemen pendidikan. Layanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus di sekolah adalah layanan BK, perpustakaan, laboratorium, ekstrakurikuler, UKS, kafetaria, koperasi, OSIS, transportasi, asrama, akselerasi, kelas, inklusi, dan PSG atau prakerin. Materi yang terakhir yaitu pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah aktivitas belajar di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal, namun tetap dilakukan secara terorganisir. Marzuki 2012 halaman 137. Oleh karena itu, pendidikan nonformal juga sering disebut sebagai pendidikan luar sekolah. Terkadang, pendidikan nonformal dapat berupa pendidikan tambahan di sekolah atau justru tidak memiliki kaitan sama sekali. Misalnya, pramuka yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler adalah satu contoh pendidikan nonformal yang menjadi pendidikan tambahan di sekolah formal. Salah satu contoh pendidikan nonformal di Amerika adalah pramuka. Garvey 2011 halaman 15. Fungsi pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal berfungsi mengisi waktu luang, mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan dan keterampilan fungsional, pengembangan sikap dan kepribadian profesional, menjamin integrasi kehidupan sosial, berpartisipasi secara maksimal dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Tidak terasa kita sudah berada di akhir video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Nur Lutfia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.